Haleluya. Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Saya Alfred Tombiling pada saat ini akan membagikan sedikit kebenaran firman Tuhan bagi kita semua. Dalam kitab Amsal 15 ayat yang ketiga di situ dicatat, mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi. Mengawasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia melihat, memperhatikan, mengamat-amati, bahkan mengontrol. Nah, jadi mata Tuhan ada di segala tempat melihat kita, memperhatikan kita, mengamat-amati kita, mengontrol setiap kehidupan kita. Jadi Tuhan tahu apa yang kita lakukan, baik atau buruk yang kita lakukan. Tuhan tahu, bahkan sampai kedalaman hati kita Tuhan tahu. Sehelai rambut pun yang jatuh, Tuhan tahu dalam kehidupan kita. Nah, kalau mungkin kita melakukan dosa yang besar atau kecil itu Tuhan tahu. Entah itu di tempat yang terbuka atau di tempat yang tersembunyi, Tuhan tahu. Jadi kita tidak bisa memanipulasi setiap apa yang kita lakukan terhadap mata Tuhan. No. Setiap dosa yang kita lakukan kita tidak bisa sembunyikan itu di hadapan Tuhan. Kalau mungkin di hadapan manusia itu bisa. Di gereja kita melayani, di persekutuan rohani kita melayani, tapi sebenarnya di balik itu apa yang kita lakukan? Manusia mungkin terbatas dalam pandangan menilai kita. Tapi ingat, Tuhan tidak pernah terbatas. Tuhan tahu kedalaman hati kita. Tuhan tahu apa yang kita lakukan di tempat yang terbuka maupun di tempat yang tersembunyi. Mungkin banyak orang yang berusaha menutupi segala kesalahan dosanya dengan cara terlibat dalam komunitas rohani. Berusaha menutupi segala kesalahan-kesalahan dosa-dosanya yang dia lakukan dengan cara aktif dalam gereja, aktif dalam persekutuan. Tapi ingat, sekali lagi saya katakan, kita tidak bisa memanipulasi mata Tuhan dengan cara kita terlibat dalam aktivitas-aktivitas rohani. Karena Tuhan tahu sampai kedalaman hati kita. Di tempat tersembunyi Tuhan tahu. Tapi ada kabar gembira juga buat kita yang mungkin saat ini sedang berjuang, yang mungkin saat ini sedang berjerih lelah, yang mungkin saat ini sedang menabur tanpa dipandang satu orang pun. Kabar gembiranya, Tuhan pun mengamat-amati kita. Tuhan pun memperhatikan kita. Dan Tuhan tahu apa yang kita lakukan. Mungkin engkau sedang difitnah, mungkin engkau sedang dipandang buruk, mungkin engkau sedang dipandang hal-hal yang tidak benar yang engkau lakukan. Mata Tuhan tahu. Tuhan tetap perhatikan setiap tingkah laku kita. Dan ingat, kita punya Tuhan yang selalu bertindak. Kita punya Tuhan yang adil. Yang satu hari nanti, Tuhan akan buktikan siapa yang benar. So teman-teman, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Mari sama-sama kita menyadari hal ini. Kalau mungkin kita masih seringkali melakukan dosa, masih terlibat dalam dosa, come on, get up. Bangkit dari dosa. Dan mari sama-sama kita berjuang untuk hidup benar, hidup dalam kekudusan. Buat teman-teman yang saat ini sementara berjuang, sementara berjerih lelah tanpa dipandang siapapun, ingat, tetap terus pertahankan iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Karena ingat, suatu hari kelak Tuhan akan menyatakan kemuliaannya dalam kehidupan kita. Suatu hari kelak Tuhan akan buktikan bahwa kita punya Tuhan yang selalu bertindak. Tuhan yang tidak tinggal diam. Tuhan yang adil, yang selalu memperhatikan setiap kehidupan kita. Dan janji Tuhan akan digenapi dalam kehidupan kita. So teman-teman, Bapak Ibu, Saudara-saudari, tetap terus percaya kepada Tuhan. Ingat, firman Tuhan katakan, orang yang menabur sambil mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Bahkan Alkitab pun mencatat sambil membawa pulang berkas-berkasnya. So, tetap terus pegang janji Tuhan. Jangan hanya sekedar jadi pengetahuan, tapi itu jadi pegangan dalam kehidupan kita. Sehingga suatu hari nanti, ketika kita tetap terus bertahan, Tuhan dapati kita tetap terus menjadi orang yang setia. Tuhan akan menyatakan kemuliaannya dalam kehidupan kita. Janji Tuhan pasti digenapi dalam kehidupan kita. So ini yang bisa saya bagikan bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Biar kiranya
firman Tuhan ini boleh memberkati kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Immanuel, Allah beserta kita. God bless you.